يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah dada kami, hilangkanlah hambatan dalam penyampaian dan komunikasi kami, sehingga nantinya apa yang kami bicarakan, apa yang kami komunikasikan, apa yang kami diskusikan ini mendapat ridha-Mu, dan itu semua untuk agama-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan inayahnya kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan juga kesehatan untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini, Pesantren Darul Rasyid, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga silaturahmi antar kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penghormatan kami kepada yang kita banggakan, kita hormati dan juga kita muliakan Bapak Bupati Aceh Singkin, Pak Abdul Mursid. Juga penghormatan kami kepada para anggota DPRK dari Partai PKPI, PBB dan PKB. Benar ya? Ya. Kalau ada yang lain juga saya penghormatan kepada yang hadir. Juga tentu penghormatan kepada pimpinan Pesantren Darul Rasyid, sahabat saya dari semenjak di Mesir, yang memang sudah kelihatan leadershipnya luar biasa. Ustaz Rashid Bancin, kemudian juga pimpinan ataupun direktur Ustaz Andika dan juga Ustaz Fatur Rahman. Ustaz Andika ini pulang kampung juga ini ya. Setelah menimba ilmu di Darul Arafah, kemudian mengabdikan ilmunya di Aceh Besar, di Banda Aceh sambil kuliah, dan sekarang pulang kampung. Ini juga satu hal yang luar biasa, mengikuti jejak Ustaz Rashid. Dan dua orang ini saya kenal baik, tidak hanya hari ini, tidak hanya seminggu yang ini, tapi juga sudah beberapa tahun. Malah dengan Ustaz Rashid sudah belasan tahun. Kemudian juga penghormatan kami kepada para alim ulama, kaum cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat hadir di sini, para kepala dinas yang juga menyertai Pak Bupati. Penghormatan kami, semoga kita bisa bersinergi eksekutif dan legislatif, baik di tingkat kabupaten juga dengan di tingkat pusat yang kami di sana berada. Hadir juga sahabat kami Ustadz Budi Manik. Ini juga sahabat saya dari sejak pesantren dulu. Kami sama-sama di Pesantren Darul Arafah, dan saya yakin beliau juga bagian daripada kekuatan Aceh Singkil. Dan kami berharap semua sahabat-sahabat kami di sini yang pernah bersinergi dengan kami dari semenjak kecil dulu, semoga menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia sekalian. Dan tentu juga penghormatan kepada para majelis guru, para wali santri, tokoh Silotong, ya. Saya nggak salah nyebut. Silatong. Maklum baru dengar beberapa saat. Jadi tentu insya Allah setelah salah kayak gini ke depan nggak akan salah lagi. Silatong. Silatong ini saya cari inspirasi. Saya yakin Silatong ini terbiasa dari Gontor. Gontor itu hanya satu desa. Satu desa yang kemudian namanya mendunia. Dan ini saya yakin Silatong juga nggak ada potensi untuk menjadi satu desa yang mendunia dengan daya ataupun dengan pesantren Darul Rasyidnya. Jadi orang nggak tahu nama, kadang orang nggak tahu nama pesantren Gontor itu apa namanya.
Tapi kalau udah bilang Gontor, itu udah pasti tahu. Malah Gontor itu adalah nama desa, nama pesantrennya itu Darussalam. Nggak tahu. Dan Gontor itu tidak hanya kemudian ada di desa Gontor itu, ada Gontor 2 di desa lain lagi, di kecamatan lain, sampai dengan Gontor 3, 4, 5, sampai yang Gontor 8 di Banda Aceh, di Aceh Besar, sampai ada Gontor yang belasan di seluruh Indonesia. Nah, ini satu inspirasi yang saya rasa Ustaz Rasyid sangat paham dengan ini, bahwa saya ingin menjadikan Silatong ini mendunia. Malah tadi sudah ada obsesi dan konsep dan keinginan untuk mendirikan Silatong International School. Nah, ini juga bagian daripada ingin menginternasionalkan Silatong menjadi manbak ataupun sumber daripada peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM, khususnya di Aceh Singkil dan Aceh secara umum, dan juga mungkin Aceh dan Sumatera Utara dan juga Indonesia. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bukan penceramah sebenarnya. Walaupun saya alumni Dakwah Eropa, alumni Mesir, tapi saya nggak bergerak dari mimbar ke mimbar, hanya jarang-jarang, Pak. Paling naik khutbah Jumat, tausiah Ramadan, hal-hal yang singkat-singkatnya 20 menit lah. Kalau udah ngomong di atas 20 menit udah bingung saya. Garang-garang cerita itu nggak pandai saya. Ya, jadi saya cuma ingin ingat dengan Darul Rasyid ini mengingatkan saya dengan Darul Arafah. Tapi sebelum saya cerita ke itu, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih saya kepada Pak Bupati, kepada jajarannya semuanya, kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat di Aceh Singkil ini, dan seluruh masyarakat Aceh Singkil, Pak Bupati, bahwasanya saya di pemilu yang lalu sebagai anggota DPD di Aceh Singkil mendapatkan suara nomor 2 terbanyak di sini. Hanya kalah dengan putra Aceh Singkil sendiri gitu. Ya, Pak Andri Liska ya. Saya sampai sekarang belum ketemu sama beliau ini. Yang mana? Oh ya, salam kenal. Ya, jadi saya merasa tersanjung, Pak Bupati. Merasa memang bagaimana Singkil itu menjadi salah satu sumber daripada perolehan suara saya untuk menuju Senayan. Enggak banyak yang saya urutan 2 itu, tapi rata-rata urutan 2. Tapi di Aceh Singkil yang saya mungkin dengan Pak Bupati baru beberapa kali ketemu, dengan beberapa tokoh juga mungkin nggak kenal, tapi bisa mendapatkan suara yang signifikan. Tapi mungkin pengaruh Ustaz Abu Somad. Karena alhamdulillah pernah 2 kali saya hadir ke Aceh Singkil, pertama di Rimo, yang kedua di Singkil di lapangan depan kantor Bupati. Itu saya menyertai Ustaz Abu Somad. Artinya apa? Bahwasanya saya tidak bisa meninggalkan Singkil begitu saja. Dan saya yakin saya masih berpotensi untuk meraup suara lebih besar, minimal tetap samalah di 2024 insya Allah. Asalkan memang ada manfaat bagi Singkil kehadiran saya di Senayan, kan itu Bapak ya. Amin. Ya, jadi saya tentu yang pertama terima kasih kepada masyarakat Singkil karena sudah memberikan suara kepada saya, memberikan amanah ini menjadi bagian daripada 224.000 masyarakat Aceh yang memberikan suara untuk mengemban amanah, dan tentu juga harapannya mohon doa semoga amanah yang saya emban ini mampu saya emban, dan lebih dari itu ada manfaat yang khususnya kepada Aceh Singkil dan secara umum kepada Aceh, dan tentu juga kepada agama kita. Kalau kata Awas, ngapain punya kuasa kalau tidak bisa membela agama Allah, kan itu. Semoga harapan ini, doa dari para masyarakat sekalian, para guru-guru kami bisa kemudian menjadikan kami mengemban amanah ini dengan baik sampai dengan akhir masa yang nanti, masa periode 2024. Kembali tadi saya teringat dengan Dakwah Eropa. Saya tahun kelima masuk ke Dakwah Eropa. Nomor induk santri saya 1105.
Adu Arafah itu berdiri tahun 1986. Saya masuk 1990. 4 tahun sudah mendaftar 1105. Darul Rasyid sekarang tahun yang ke pertama sudah punya santri 38. Darul Rahmah di Sipadan yang juga saya sudah berkunjung pesantrennya Ustaz Rasyid juga, ini tahun ke-9. Dulu juga seperti ini. Sekarang sudah santrinya 700-an, yang mungkin yang mendaftar sudah di atas 1000 juga. Dan sudah menghasilkan alumni yang luar biasa. Alumni pertama Darul Rasyid, Darul Rahmah itu 5 orang saya ingat datang Ustaz Rasyid ke Banda Aceh. Waktu itu saya masih menjadi ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Bang, ini 5 orang harus berangkat ke Mesir. Ya, artinya semangat yang ada dan capaian yang tercapai oleh Darul Rahmah itu, insya Allah juga Darul Rasyid akan melangkahi, akan mencapai itu. Darul Rahmah pesantren kami juga Nurul Rodatul Hasanah itu juga dari awalnya hanya seperti ini, tidak ada bangunan, hanya ada satu aula, kemudian dibangun, akhirnya sekarang sudah ribuan pesantren, ribuan santrinya. Saya yakin Darul Rasyid dengan semangat yang ada akan mencapai capaian tersebut. Dan saya yakin juga semua kita di sini akan mendukung langkah itu, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat biasa. Dan sekarang juga saya berharap bahwasanya santri-santri itu harus tetap semangat. Kalian ke sini bukan dibuang, kalian di sini untuk ditempa. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak mau merasakan bagaimana sulitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan bagaimana dalamnya kebodohan itu sepanjang masanya. Manfaatahu ta'lim, disambung lagi sama Imam Syafi'i, manfaatahu ta'lim inda syababihi fakabbir alaihi arba'an diwafatihi. Barang siapa yang meninggalkan pendidikan, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu di umur-umur seperti kita kalian ini, masa mudanya tidak menuntut ilmu, maka apa kata Imam Syafi'i? Fakabbir alaihi arba'an diwafatihi. Sudah, takbirkan dia 4 kali, anggap dia sudah mati. Anggap dia itu sampah masyarakat ketika masa mudanya tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Bahwasanya masa muda, masa remaja, kemudian waktu yang kosong itu adalah tanda-tanda kehancuran, sebenar-benar kehancuran bagi umat manusia. Jadi betul-betul umur-umur seperti kalian ini, umur-umur remaja ini adalah umur-umur yang penuh dengan godaan. Otak ini hanya 2, kanan atau kiri, positif atau negatif. Ketika kita gunakan untuk negatif, maka dia akan rusak kita, akan selalu dalam kesesatan. Tapi ketika kita gunakan untuk berpikir positif, melakukan aktivitas-aktivitas positif, insya Allah kita sudah berada di jalannya. Kita sudah berada di jalan yang benar untuk menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang berguna bagi agama, bagi daerah kita, dan juga bagi negara kita, insya Allah. Jadi ini pesan saya kepada para santri sekalian. Dan tentu juga selanjutnya saya punya cerita tadi, saya sambung sedikit. 5 orang santri itu datang Ustaz Rasyid, ya saya sempat terharu dengan kayak gitu. Maaf Pak Bupati, karena saya juga berasal dari orang pedalaman yang kalau dihitung-hitung matematika nggak mungkin jadi santri di Medan, kemudian mendapat beasiswa ke Mesir, kemudian pulang mengabdi jadi ketua ikat, sekarang diberikan Allah
amanah untuk menjadi anggota DPD wakil daerah Aceh, wakil rakyat Aceh. Kalau DPR itu ada dapil 1, dapil 2. Kalau DPD ini nggak ada, 1 dapil, 23 kabupaten kota. Jadi kayak Pak Nasir Jamil mungkin jarang di sini karena dapil beliau di sebelah sana. Tapi kalau saya nggak di sini, siap-siap lah nggak dipilih lagi, gitu kan. Jadi itu 5 santri, dan saya dari 2014 Ikatan Alumni Timur Tengah itu senantiasa memberangkatkan, membantu memfasilitasi pemberangkatan putra putri Aceh dari seluruh Aceh untuk menimba ilmu, mengikuti jejak kami di Al Azhar. Dari data yang ada Pak Bupati, itu mayoritas kami berangkatkan, contohnya di tahun 2016 itu 100, yang lulus 169, yang bisa berangkat 139. Jadi ada puluhan yang tidak berangkat hanya karena masalah finansial. Itu masih daerah sebelah sana yang mendominasi. Masih daerah barat, timur utara yang mendominasi. Saya putra timur utara, tapi saya berpikir bukan masalah egoisme kedaerahan, tapi bagaimana membangun agama Allah itu memang harus merata. Ketika saya punya hanya beberapa orang alumni dari Al Azhar yang ada di Mesingkil, saya berusaha bagaimana kita tingkatkan bersama kuantitas jumlah daripada alumni Timur Tengah yang ada di Singkil. Bayangkan Bapak, kalau seorang Darul Rasid, seorang Ustaz Rasid aja bisa membangun daya pesantren Darul Rahmah dan kemudian Darul Rasid, bagaimana kalau ada seperti Ustaz Rasid ini puluhan? Bagaimana malah kalau ada ratusan? Dan itu yang terjadi di seberang, di daerah, khususnya di daerah timur utara. Begitu maraknya pesantren modern yang hadir karena kuantitas SDM yang banyak. Singkil, Subul Salam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, kemudian Aceh Barat Nagan Raya, itu kuantitas ataupun jumlah alumni Al Azhar khususnya itu masih jauh di bawah para alumni Al Azhar yang ada di Banda Aceh sampai dengan Tamiang. Maka dalam hal ini saya rasa konsentrasi salah satu fokus saya anjurkan dan saya rekomendasikan bagaimana meningkatkan kuantitas jumlah para putra-putri Singkil ini yang bisa berangkat ke Timur Tengah. Belajar di Al Azhar itu nggak mahal, cukup 500.000 Rasid. Dulu kita 500.000, mungkin sekarang 1 juta cukup. 1 juta itu mungkin kalau kita kuliahkan anak kita ke Banda Aceh nggak cukup 1 juta. Jadi kalau seperti katakanlah Abdiya itu setiap tahunnya Bupati Akmal Ibrahim itu mengalokasikan dana 280 juta, 250 juta untuk putra putri Abdiya yang berangkat 10 orang. Tapi yang ada yang mampu untuk kami cari anak Abdiya itu nggak pernah sampai 10, nggak pernah sampai 10. Begitu susahnya kita mencari kader. Ikat ini saya sediakan duit 280 juta setiap tahunnya, cari 10 orang setiap tahun yang siap, artinya siap, mampu bahasa Arabnya, mampu ada hafalan Qur'annya walau tidak 30 juz, cukup 5 juz, dan juga tentu punya keinginan untuk ke sana. Itu yang kita cari. Tapi sampai dengan saat ini sudah berapa tahun belum pernah setiap tahun itu full 10 orang. Maka apa kata, mungkin ini langkah maju yang dilakukan oleh Pak Bupati kita di sini. Pak Akmal bilang, hana macam nyopayah pegak pesantren ro gitu. Artinya seperti Pak Bupati katakan, fisik kita bangun dulu, kemudian SDM. Nah, Pak Akmal SDM ingin beliau tingkatkan, kemudian dibarengi juga dengan pembangunan fisik. Beliau berencana sudah punya lahan 48 hektar untuk dibangun pesantren. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Pak Bupati kita lebih maju. Pesantren dibuat, kemudian insya Allah nantinya akan memudahkan. Ketika kita sudah punya kemampuan, sudah ada SDM yang siap untuk kita kembangkan kualitasnya, maka sudah siap. Namun saya yakin juga banyak juga putra-putri Aceh Singkil yang sedang menimba ilmu di luar. Nah, ini juga tidak mungkin kita nafikan untuk kita bantu mereka. Dan yang jelas jumlah
putra putri Singkil yang bisa berangkat ke Timur Tengah itu selama ini masih di bawah rata-rata nasional maupun rata-rata Aceh. Dan salah satu yang paling getol, paling semangat untuk memberangkatkan itu adalah pesantren Darul Rahmah. Sudah berapa di sana, Ustaz Rasid? 6 orang. Insya Allah tahun-tahun ke depan akan bertambah lebih banyak lagi, dan tentu ini harapannya akan menjadikan Aceh Singkil menjadi kiblat daripada pendidikan agama seperti dahulu kala. Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Hamzah Al-Fansuri semua adalah orang-orang yang berasal dari daerah kita ini. Tentu titisan-titisan beliau itu ada, mungkin belum terjamah oleh kita. Titisan-titisan dari Syekh Abdul Rauf Singkili dan juga Syekh Hamzah Al-Fansuri itu ada, mungkin belum tersentuh oleh kita. Maka salah satu harapan kita pesantren Darul Rasyid ini menjadi tempat untuk kemudian mencari, menggali minat-minat, menggali titisan-titisan daripada syekh kita itu untuk dididik di sini dan kita lanjutkan. Kami pribadi dan juga secara kelembagaan siap mensupport apapun yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan kami. Insya Allah. Ya, Ikatan Alumni Timur Tengah yang kami pernah menjadi ketua, yang sekarang mantan ketua, dan Ustaz Rasid juga bagian daripada pengurus Ikatan Alumni Timur Tengah ini, insya Allah akan siap mensupport apapun yang diinginkan. Setiap tahun kita melakukan sosialisasi, setiap tahun kita melakukan pelatihan, dan selama ini masih harus berangkat ke Banda Aceh. Insya Allah kalau memang dimungkinkan bisa aja kita buat pelatihan menuju ke Al-Azhar ataupun menuju ke Timur Tengah itu di Aceh Singkil, ataupun yang regionalnya di regional sini itu bisa kita laksanakan di salah satu kabupaten yang dekat dengan Aceh Singkil. Dan juga kapasitas kami sebagai anggota DPD RI yang membinangi bidang komite 3 itu bidang kemitraannya yang pertama dengan agama, Kementerian Agama, kemudian dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, dan beberapa kementerian, 13 kementerian. Insya Allah juga dalam posisi sebagai pimpinan komite 3, ya, bukan janji tapi bersama-sama. Saya yakin konektivitas dan juga jaringan daripada Ustaz Rasid ini sudah luar biasa di nasional. Buktinya tahun 2014 sudah mampu membawa pulang Rusunawa. Saya sebagai anggota DPD belum mampu. Jadi nanti kolaborasi antara kita, saya di pusat, Pak Bupati di daerah, dan juga teman-teman di provinsi, serta juga dari kekuatan elemen lainnya dengan jaringan yang ada, insya Allah bersama kita bisa. Insya Allah, biiznillah. Saya yakin Darul Rasyid akan lebih hebat daripada Darul Rahmah, dan akan lebih hebat daripada Rodatul Hasanah pesantrennya Ustaz Rasyid, dan Darul Arafah pesantrennya Ustaz Andika. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena setelah ini akan ada dialog, mungkin ini sebagai prolog mukadimah dari saya, ya, bukan dalam rangka ceramah maulid, karena Pak Bupati juga akan ada acara lainnya, ya. Jadi itu yang pertama, terima kasih atas kepercayaan masyarakat Singkil kepada saya. 6.700 suara itu luar biasa bagi saya, orang Birun yang hadir ke Singkil. Dan yang kedua, Darul Rasyid ini, adinda-adindaku sekalian, ananda-anandaku sekalian, ini adalah cikal bakal Darul Arafah, cikal bakal yang lebih hebat daripada Rodatul Hasanah, dan juga Silatong akan menjadi gontornya Aceh, insya Allah. Amin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal akhiru minni wa lakum minkum jami'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, mudah-mudahan dari penyampaian Ustadz Haji Muhammad Fadil Rahmi, anggota DPD RI Aceh, dapat kita pahami, dan mudah-mudahan doa-doa yang beliau sampaikan tadi dan harapan kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tanya jawab temu ramah sambil berbincang-bincang. Barangkali ada di antara kita ya Bapak Bupati meninggalkan kita. Terima kasih Pak, kami izinkan. Mudah-mudahan selamat, sehat, dan insya Allah mudah-mudahan bisa berkunjung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk kita buka dulu sesi pertama. Mungkin ada di antara kita yang ingin bertanya, 3 orang, agar nanti bisa dijawab dengan tertib dan dengan baik. Kami persilahkan untuk mengancungkan tangan agar kami berikan mikrofon untuk dipertanyakan tanya jawab kita. Silahkan Bapak Ibu. Oke, ada satu dengan Ustadz Zaid. Ada lagi? Oke, nanti sambil berjalan ya, silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk bertanya atau berdiskusi, khususnya kepada Bapak penceramah, yaitu Bapak anggota DPD RI, Bapak Ustadz Fadil Rahmi. Yang pertama, setelah disampaikan tadi tentang masalah komite DPD RI yang ditangani atau yang ditempati oleh Pak Ustadz pada saat ini, kami mendengar tadi sangat banyak sekali Pak, 13 kementerian, saya rasa sangat luar biasa. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan atau diskusikan dengan Bapak, yang pertama ini di bidang agama. Di bidang keagamaan, kira-kira kalau di Aceh Singkil ini bisa nggak diprogramkan untuk dai tambahan? Karena di Aceh Singkil ini sangat butuh sekali pendakwah-pendakwah yang handal untuk membentengi akidah umat. Apalagi kita lihat seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi, bahwa di Aceh Singkil ini sangat terkenal sekali, dibahas baik di tingkat pusat ataupun di tingkat provinsi, ataupun di tingkat internasional. Jadi masih banyak desa-desa yang kosong. Kira-kira ada nggak untuk dijadikan program dari Bapak atau diusulkan untuk dai di Aceh Singkil? Lalu yang kedua, ini di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan nih, kalau di Aceh Singkil banyak sekali pesantren-pesantren yang saat ini berdiri. Dan saya yakin bahwa pesantren-pesantren itu sangat butuh support, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, tentunya dari Bapak. Jadi kami mohon, kalaupun nanti seandainya ada perhatian Bapak, ya tentu Darul Rasid memang kita utamakan, tapi pondok pesantren yang lain juga tentu perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, jadi oleh karena demikian, maka ada teman saya juga mendirikan pondok pesantren, namanya Wasilatun Najah. Beliau juga masih merangkak pada saat ini. Itu tempatnya di dekat Lipat Kajang, antar Lipat Kajang dan Rimo. Nah, di situ juga perlu perhatian juga saya rasa itu Pak. Dan kemudian yang ingin kami tanyakan, nih kami mau mendirikan SMP IT atau MTS. Yang ingin kami tanyakan nih, mana lebih mudah cara kepengurusannya, kemudian kira-kira apa strategi supaya bisa kira-kira SMP IT itu berdiri.
Itu saja dulu untuk sementara. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung silakan. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Nah, ini kalau di sini duduk kan bisa lebih panjang lebar lagi kita ngomongan. Semoga bisa poin per poin itu bisa jelas. Yang pertama, sebelum saya jawab, saya ingin terangkan sedikit tentang DPD dan juga tentang kedudukan lembaga-lembaga yang ada. Kita kan Indonesia ini menganut trias politika. Trias politika itu yudikatif, eksekutif, legislatif. Mungkin ya. Itu yudikatif itu lembaga peradilan, Mahkamah Agung, pengadilan segala macam. Eksekutif itu presiden dengan kementeriannya, kemudian gubernur dengan para kepala dinasnya, Pak Bupati dengan kepala dinasnya, sampai dengan Pak Camat, Pak Kecil, ya kan? Itu adalah eksekutif. Semua anggaran APBN, APBA, APBK itu mereka yang mengeksekusi dalam bentuk kegiatan dan program. Betul ya Pak Kadis ya? Ya kan? Ya, abang-abang DPRK juga tahu. Dan ketiga adalah lembaga legislatif, lembaga yang fungsinya adalah legislasi, yaitu pembuatan undang-undang. Kalau di DPRK itu membuat kanun. Kemudian fungsi yang kedua pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh eksekutif. Ya kan, dengan mengawasi itu juga salah satunya menyampaikan aspirasi masyarakat. Yang ketiga fungsi anggaran, yaitu mengasahkan anggaran yang nantinya anggaran ini dijadikan sebagai dana yang bentuknya kanun APBK untuk dilaksanakan program-program kegiatannya oleh eksekutif. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, DPD ini bagian dari legislatif, sama dengan DPR RI. Malah fungsi DPD ini hanya dua, tidak ada penganggarannya. Adanya adalah pengawasan dan legislasi. Katakanlah sekarang kita di bidang legislasi itu sedang menggodok rancangan undang-undang kepulauan daerah. Misalnya kayak Sembelu, kayak Sabang itu, kayak Maluku yang itu mendapatkan kekhususan untuk dipikirkan oleh APBN. Kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan daripada pembangunan dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa dengan fungsi yang ada sebenarnya kalau ditanyakan tadi yang pertama tentang dai perbatasan, nah ini juga udah dai perbatasan sekarang ini yang domainnya siapa? Kabupaten, provinsi di bawah gubernur berdasarkan Islam. Nah, secara langsung struktural tidak ada kait-mengait dengan Kementerian Agama. Saya terangkan lagi, di DPD ada 4 komite. Komite 1 tentang bidang pemerintahan, pemekaran daerah, juga pertanahan, kemudian itu kita itu ada Pak Razi di situ. Mungkin kenal. Kita kan berempat, Pak Razi, Pak Abdullah Putih, saya, Haji Umar. Pak Razi komite 1, komite 2 ada Pak Abdullah Putih. Itu bidangnya SDA, sumber daya alam. Beliau wakil ketua juga di sana, wakil ketua komite 2. Itu perikanan, kelautan, pertanian, infrastruktur, ESDM segala macam mineral itu dipilih. Kementerian yang bermitra. Ketika berbicara bidang, berarti berbicara kemitraan. Katakanlah di komisi DPRK itu ada komisi 1, 2, 3, 4. Komisi 1 itu bidang pemerintahan. Dia akan bermitra bukan bidang pemerintahan yang dia kemudian melakukan eksekusi kegiatan-kegiatan atau program, tidak. Tapi dia di bidang pemerintahan kan dinas terkait, Berlinmas, kemudian juga beberapa dinas yang lain. Katakanlah dengan di komisi agama, dia pasti akan bermitra dengan dinas syariah Islam, kemudian dengan
dinas-dinas yang berkaitan dengan agama. Begitu juga di Komisi Pendidikan. Jadi hanya sifatnya kemitraan. Bahwasanya kita di Komite 3 seperti yang saya sampaikan tadi itu, kemitraan kita dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian bla 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 itu. Kementerian dalam artian kita melakukan fungsi kita tadi, fungsi pengawasan terhadap apa yang mereka kerjakan, bukan fungsi eksekusi. Itu yang pertama. Kemudian pembagian kerja dai pembatasan adalah domain daripada pemerintah daerah, pemerintah Aceh. Tidak ada usulan, tidak ada program kerja Kementerian Agama di pusat itu tentang dai perbatasan. Itu programnya adanya di provinsi. Secara struktural saya tidak bisa mengusulkan kepada Menteri Agama biar kemudian dinas syariat menambah. Tapi yang bisa kemudian menyuarakan ini secara struktural ini, yang bisa menyuarakan adalah anggota DPRA. Konsulkan ke dinas syariat. Tapi secara non struktural, secara beban moral saya akan coba